Alkisah, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Sanggalangit. Dia adalah putri salah satu raja Kediri yang terkenal. Karena parasnya yang cantik dan sikapnya yang lemah lembut, banyak pangeran dan raja yang berusaha meminangnya. Sayangnya Dewi Sanggalangit belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka. Anakku, sampai kapan kau menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun, jika ayahanda sangat mengharapkan hamba untuk menikah, baiklah. Tapi hamba meminta syarat suami hamba harus memenuhi syarat tersebut. Lalu, apa keinginanmu? Hamba belum tahu. Loh, kok aneh ya? Hamba akan bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Demikianlah, lalu Dewi Sanggalangit bersemedi selama 3 hari 3 malam memohon petunjuk sang dewa. Lalu pada hari keempat, ia menghadap ayahandanya. Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang menarik. Tontonan atau pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan. Dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin. Terakhir harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Wah, berat sekali syaratmu itu. Meski berat, namun syarat itu tetap diumumkan kepada rakyat eksanterakyatnya. Tak terkecuali raja-raja dan pangeran dari negeri tetangga dan seberang. Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu untuk memperistri Dewi Sanggalangit, banyak yang ciut nyalinya, dan akhirnya mereka mengundurkan diri karena merasa syarat yang harus dipenuhi sangat mustahil dan berat. Akhirnya tinggal 2 orang saja yang tersisa dan menyatakan siap dan sanggup untuk memenuhi permintaan Dewi Sanggalangit. Mereka adalah Aja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Lelana Swandana dari Kerajaan Bandarangin. Baginda saja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu. Sebab Raja Singabarong adalah manusia yang aneh. Ia seorang manusia berkepala harimau. Wataknya buas dan kejam. Sedangkan Lelana Swandana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah. Namun punya kebiasaan aneh, suka pada anak laki-laki. Anak laki-laki dianggapnya sebagai gadis-gadis cantik. Namun semua sudah terlanjur. Dewi Sanggalangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkannya. Raja Singabarong bertubuh besar dan tinggi. Dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang menyeramkan. Berbulu lebat dan dipenuhi dengan kutuk-kutuk. Itulah sebabnya ia memelihara burung merak yang rajin mematuki kutuk-kutunya. Raja Singabarong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar. Mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah tontonan yang menarik dan mendapatkan seekor binatang berkepala 2. Namun pekerjaan tersebut ternyata tidak mudah. Kuda kembar sudah bisa dikumpulkan, namun tontonan dengan kreasi yang baru belum juga tercipta. Demikian pula dengan binatang berkepala 2 belum juga bisa didapatkan. Maka pada suatu hari, ia memanggil patihnya yang bernama Iderkala. Ia diutus oleh Raja Singabarong untuk menyelidiki kesiapan dari pesaingnya, Lelana Swandana. Patih Iderkala dan beberapa prajurit terlatihnya segera berangkat menuju kerajaan Bandarangin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Setelah mereka melakukan penyelidikan dengan seksama selama beberapa hari, mereka kembali ke Lodaya. Ampun Baginda, kiranya si Kelana Swanda hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hamba melihat lebih dari 100 kuda dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik dan sangat menakjubkan.
Wah, celaka kalau begitu. Sebentar lagi dia dapat merebut Dewi Sanggalangit sebagai calon istriku. Lalu bagaimana dengan binatang berkepala duanya? Apa mereka juga sudah siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan, Baginda. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menyiapkannya. Patih Iderkala mulai siapkan prajurit pilihan yang terbaik dengan persenjataan yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap diperintah untuk menyerbu ke Bandarangin. Demikianlah Raja Singabarong ingin bermaksud untuk merebut hasil usaha keras Raja Kelanaswandana. Setelah mengadakan persiapan yang matang, Raja Singabarong memerintahkan beberapa mata-matanya untuk menyelidiki perjalanan yang ditempuh Raja Kelanaswandana dari Wengker menuju Kediri. Rencananya Raja Singabarong akan menyerbu mereka di perjalanan dan merebut hasil usaha Raja Kelanaswandana untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Sanggalangit. Namun, rencana Raja Singabarong hancur karena semua mata-matanya berhasil ditangkap dan dibunuh oleh prajurit kerajaan Bandarangin karena kedok mereka terbongkar. Sementara itu, Raja Singabarong yang menunggu laporan dari prajurit mata-matanya yang dikirim ke kerajaan Bandarangin nampak gelisah. Ia segera memerintahkan kepada Patih Iderkala untuk menyusul mereka ke perbatasan. Sementara ia sendiri pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak. Karena pada saat itu, kepalanya terasa gatal sekali. Hai burung merak, cepat patukilah kutu-kutu di kepalaku. Teriak aja, Singabarong menahan gatal. Burung merak yang biasa melakukan tugasnya segera hinggap di bahu Raja Singabarong dan mulai mematuki kutu-kutu yang bertebaran di kepala Raja Singabarong. Karena patukannya yang nikmat dari burung merak itu, Raja Singabarong sampai tertidur pulas. Ia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar istana. Karena tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Di luar istana pasukan Bandarangin telah menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Patih Iderkala yang dikirim ke perbatasan telah tewas terlebih dahulu karena berpapasan dengan pasukan Bandarangin. Ketika pertempuran itu sudah merambat ke dalam istana dekat Taman Sari, barulah Raja Singabarong terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ribut-ribut. Sementara si burung merak masih saja terus mematuki kutu-kutu di kepala Raja Singabarong. Jika dilihat secara sepintas dari depan Raja, Singabarong terlihat seperti binatang berkepala dua, yaitu berkepala harimau dan merak. Hai, mengapa di luar sana ribut-ribut? Teriak Raja Singabarong marah, namun tak ada jawaban, kecuali berkelebatnya bayangan seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Kelanaswandana. Raja Singabarong terkejut sekali. Hai Raja Kelanaswandana, mau apa kau datang kemari? Jangan pura-pura bodoh, sahut Raja Kelanaswandana. Bukankah kau hendak merampas usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit? Jadi kau sudah tahu, sahut Raja Singabarong dengan penuh rasa malu. Ya, maka aku akan menghukummu, jawab Raja Kelana dengan lantang. Lalu Raja Kelanaswandana mengeluarkan kesaktiannya. Seketika kepala Raja Singabarong menjadi berubah. Burung merak yang tadinya hinggap di bahunya lalu menempel dan menyatu dengan kepala Raja Singabarong. Raja Singabarong marah bukan kepalang. Lalu ia mencabut kerisnya dan meloncat untuk menyerang Raja Kelanaswandana. Namun Raja Kelanaswandana segera mengayunkan cambuk saktinya yang bernama Samandiman ke tubuh Raja Singabarong. Cambuk itu dapat mengeluarkan hawa panas dan suaranya seperti halilintar. Begitu terkena sabetan cambuk itu, Raja Singabarong terpental dan menggelepar di atas tanah. Seketika tubuhnya terasa lemah dan berubah menjadi binatang aneh.
berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Ia tidak dapat berbicara dan akalnya pun hilang. Raja Kelanaswandana segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Singa Barong dan membawanya ke negeri Bandarangin. Beberapa hari kemudian, Raja Kelanaswandana mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Sanggalangit. Anakku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri dari Raja Kelanaswandana? Ayahanda, apakah Raja Kelanaswandana sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang telah hamba sampaikan? Tentu saja anakku, dia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya sekarang, apakah kau tidak menyesal jika harus menjadi istri Raja Kelanaswandana? Jika hal itu sudah menjadi jodoh, hamba akan menerimanya sebagai suami hamba ayahanda, dan hamba akan merubah kebiasaan buruk Raja Kelanaswandana yang suka kepada laki-laki itu. Bagus anakku, ayah akan selalu mendukungmu. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, datanglah rombongan Raja Kelanaswandana dengan kesenian yang diberi nama Reog sebagai pengiring. Raja Kelanaswandana datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan, kendang, dan terompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh tapi merdu dan mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya binatang aneh yang berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Pada akhirnya, Dewi Sanggalangit lalu menikah dengan Raja Kelanaswandana dan Dewi Sanggalangit diboyong ke kerajaan Bandarangin di Wengker untuk dijadikan permaisurinya. Lalu kesenian ini dinamai sebagai Reog Ponorogo yang sering kita lihat di pertunjukan.